Oke. Mantap. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita memulai satu langkah komitmen yang besar tentang eh, moral determinan. Bagaimana melihat secara jelas, secara material tentang sisi moral yang berlaku pada manusia. Nah, moral tentu saja diterjemahkan sebagai multi kompleks elemen dan atau instrumen multi kompleks yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebenarnya bicara moral adalah bicara di tiga sisi. Pertama sisi psikologinya, kemudian atau sisi bagaimana proses batinnya, kemudian yang kedua adalah latar belakang kejadiannya atau kosmogoninya, dan yang ketiga adalah perilaku itu sendiri. Nah, pada persoalan di moralitas ini kemudian memang orang lalu melihatnya dalam tiga sisi juga, yaitu seni memahami, hermeneutika, kemudian juga seni studi tentang pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah bagaimana pengorganisasian atas perilaku. Nah, kita lihat misalnya faktor-faktor determinan di dalam moralitas. Kita lihat memang ada faktor yang sifat individual, yang tadi psikologi tadi, yang menyangkut misalnya kognisi dan logik yang dipegang, ya, yang diyakini oleh para individu, kemudian manajemen saya, kemudian keyakinan yang dimiliki karena spiritualitas mempengaruhi, kemudian antropologi sebagai antropologi lokal premium. Tadi antropologi dari peradaban teragung dari kawasannya. Kemudian yang kita lihat sebagai faktor eksistensial atau eksternal dari sosial budaya yang melekat pada moral adalah soal keluarga, soal agama, soal tradisi, soal pendidikan, soal hukum. Ini juga berkontribusi, termasuk juga soal pergaulan, soal juga media dan teknologi yang digelutinya. Cara yang ketiga adalah faktor-faktor situasional yang menyangkut konteks dan tekanan sosial, kemudian ada dialektika sosialnya, kemudian soal imbal dan hukum artinya rewarding system di dalam of law. Kemudian yang ketiga adalah persoalan eksistensi dan jarak moral. Jadi jarak moral dia dengan objek atau dengan peristiwa. Nah, saya kira ini memang pendekatan-pendekatan terhadap moral kita bisa lihat pada pola pola pembagian kelas sosial. Ini juga melihat bagaimana sebenarnya moral itu diberlakukan. Kemudian yang kedua soal nature and nurture, bagaimana hubungan literasi dia dengan tubuh itu dengan alam, dengan tubuh dengan peradaban. Dia bisa lihat secara lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah soal neurosciences, bagaimana kesadaran otak dia melihat satu fakta-fakta. Para sahabat semua, tapi kemudian kita ingin melihatnya, bagaimana moral itu kita lihat dalam kerangka Islam. Nah, bersama kita tentu Cek Nur sebagai Ketua Umum Tanfiziyah Muntada Aswaja Nuswantara akan memberikan pemantik atau memberikan jalan kita untuk memahaminya lebih jauh, terutama misalnya di dalam taksonomi moral Islam, dan mungkin juga berharap juga seperti yang kemarin, berharap beliau juga menjelaskan tentang taksonomi moral Nusantara dalam rangka antropologis atau dalam rangka melihatnya lebih mendalam dalam sejarah kebangsaan kita. Para sahabat, kita selanjutnya kami persilahkan kepada Nur. Enggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nusalli wa nusallimu ala sayyidina rahman. Allahumma inna nusallimu wa nusalli ala sayyidina rahim. Allahumma inna
nusallimu wa nusalli ala sayyidina malikal mulki ya malikal mulki. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam pertemuan ini. Kami mencoba untuk menyampaikan, membukakan lembaran-lembaran tentang moral dalam moral Islam. Bagaimana moral Islam ini dilihat secara pasti ada determinan dari mulai sejarah yang terjadi sampai nanti yang terakhir 2026 menjelang 2027. Kira-kira determinannya moral seperti apa yang akan kita tawarkan kepada publik dengan berlandaskan sebagaimana guru tua atau yang lainnya kita pahami, era ini adalah era PNT, post normal time. Kalau post normal time berarti kita adalah diminta untuk bagaimana merumuskan sesuatu yang baru. Karena PNT artinya era yang teori yang lama tidak berlaku, tidak bisa menjawab berbagai permasalahan, dan teori baru yang belum ada. Kita berusaha untuk mengeluarkan teori baru ini dalam konteks adalah moral. Baik, kalau demikian izinkan saya meng-share apa yang telah kami tulis. Bisa dilihat ya. Baik, ini kami buka secara singkat saja. Bagaimana Islamic moral determinant di dalam rentang sejarah dari mulai era klasik masuk ke era modern dan masuk pada era kontemporer kita sekarang ini. Kalau membuka lembaran sejarah, membuka baca secara literasi, era klasik ini kami batasi dari kurang lebih dari abad ke-7 sampai ke abad 12 era klasiknya ini. Kami batasi, tidak kami buka di eranya Nabi Muhammad moral ini, era klasik mulai sampai ke Masehi ini adalah yang mana adalah dasar dari atau penentu sumber daripada moral ini tidak lepas adalah dari wahyu, dalam hal ini adalah Al-Quran yang telah terkodifikasi, tulis, dan kedua adalah sunnah. Sunnah bukan saja sekedar yang telah tertulis, yang dipahami adalah hadis-hadis yang tertulis saja, tapi sunnah sudah juga dalam makna adalah laku, perilaku, bagaimana Nabi dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang bisa dipotret dari abad 7 ke bawah. Nah, dari era klasik ini kalau kami ringkas, bahwa moral ini dipahami sebagai ketaatan kepada kehendak Allah atau iradatullah dan sebagai uswatun hasanah. Dalam hal ini adalah profilnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi moral dipahami sebagai ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau kita lihat bagaimana cara dipahami moral ini dalam realitas kehidupan yang sebagaimana tertulis dalam sejarah di abad ke-7 sampai ke abad 12 ini. Yang pertama bahwa moral ini lebih banyak bersifat normatif teologis, dia lebih banyak. Dalam beberapa karya-karya literatur kami baca seperti itu. Normatif dan teologis. Makanya ukurannya norma, moral pada saat itu, normatif teologis ukurannya adalah baik dan buruk, khair wa syar. Maka wajar dalam tauhid itu selalu ada namanya takdir qada wal qadar khairuhu wa syarruhu atau khairihi wa syarrihi.
selalu berlandaskan baik dan buruk, ya. Qadha itu ketentuan Allah, selalu berbaik, nasib itu adalah buruk, baik dan buruk. Sehingga sampai sekarang buruk dan baik dan buruk itu adalah menjadi landasan kita juga dalam menilai segala hal, terutama dalam moral ketika berperilaku ini. Ya, karena itu pengaruh daripada abad ke-7 ini. Dan puncaknya mengkristalisasi bahwa akhlak atau moral ini adalah sama dengan buah iman dan ibadah. Karena landasannya tadi itu adalah normatif teologis. Kemudian kerangka penilaiannya adalah baik dan buruk. Dalam hal ini perintah dan larangan, kan? Al-amr wa nahyu. Sekedar itu. Maka al-amr wa nahyu judulnya pasti akhlak itu adalah membuat buah iman dan ibadah. Dan itu bisa kita lihat tokoh-tokoh yang menggaungkan, mensosialisasikan terhadap moral ini, tokoh-tokohnya yang ada itu sesuai dengan literasi yang kami dapati, seperti contohnya seperti Al-Hasan Al-Bashari, ya, Al-Hasan Bisri. Kita bagaimana Hasan Bisri juga sebagai tokoh tasawuf pertama atau sebagai peletak pondasi, boleh dikatakan sebagiannya. Maka dalam kajian Hasan Al-Basri bahwa pasti bahwa moral itu sebagai kesucian hati dipahaminya, karena ini lebih pendekatannya mistik, ya. Moral adalah sebagai kesucian hati. Jadi simbol daripada moral yang terlihat dengan secara kasat mata itu adalah hasil merupakan potret daripada sejauh mana dia kesucian hatinya. Nah, hal ini banyak lebih condong digaungkan oleh Al Hasan Al-Basri. Adapun tokoh yang juga tokoh kunci yang kedua itu Imam Malik maupun Imam Syafi'i, ya, selanjutnya itu baru mulai muncul Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dia bukan pendekatan secara internal, bersifatnya ke dalam, dia sifatnya batin dia, ya. Imam Malik itu bahwa moral itu dalam syariat sudah kenyataan, sudah zohir dia. Dari Imam Bashri lebih banyak ke dalam hati atau ke dalam jiwa. Nah, dari mulailah tokoh selanjutnya adalah dimulai dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menggaungkan bahwa moral itu dalam syariat zohir dia lebih dinyatakannya, ya, sesuainya. Kenapa? Karena itu dia selalu menyitir hadis, aku innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dia. Itu dasarnya dia. Nah, dari tokoh ini atau di era klasik yang pertama ini, maka determinannya tentang moral itu adalah satu adalah wahyu dan keteladanan Nabi. Standarnya tadi berdasarkan hadis tadi itu yang ada pada saat itu. Sebagai uswah, sebagai contoh teladan dia. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pilot project secara tidak langsung terhadap bagaimana menyuarakan akhlak. Maka wajar kan ketika Sayyidah Aisyah ditanya, Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an akhlaki Rasulullah SAW, qalat kana khuluquhu Al-Qur'an, katanya. Jadi ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Maka determinannya tadi itu adalah wahyu, dalam part ini adalah Quran, dan langsung keteladanan Nabi tadi, ya, yang nyata, yang zohirnya dia. Bagaimana Quran berjalan secara zohir dia. Tidak sekedar batin saja. Itu ciri khas daripada determinan di era klasik. Yaitu dari abad ke-7 sampai ke abad 12. Setelah itu baru kita potret bagaimana era klasik di pertengahan, ya, dari abad ke-7 sampai ke abad 12. Pertengahan dari mulailah abad ke-12 tadi kita mulai, ya. Abad dan pada waktu yang sama juga kan itu di era abad ke-6 ke bawah, abad ke-6 ke bawah itu kan di daerah emas, abad ke-6 ke atas berarti dikatakan Arab mulai era-eranya kemunduran tadi itu daerah Abbasi itu. Nah, sekarang di era klasik, nah kami hanya mencatat dari mulai abad 11 ketika awal abad menjelang abad ke-12 itu sampai ke abad ke-15 Masehi. Nah, di abad ciri khas daripada determinan
moral di era klasik di abad pertengahan ini, bahwa mulailah sistematisasikannya, disistemkannya moral ini dalam bentuk syariat, maka muncullah fikih tadi itu ya, dalam kemasan fikih tadi itu di abad ini dia disistematisasikannya. Di samping juga mulai muncul ada namanya penggunaan secara mulai berkembang secara peka tentang kemajuan filsafat menggunakan tentang akal dia. Tapi ya waktu yang sama. Maka melahirkanlah di abad ini moral itu juga ada sifatnya yang mulai karena masih ada yang tersisa daripada Hasan Al-Basri yang bersifat ke dalam ke batin, maka juga akan muncul namanya tasawuf di era ini dia. Tuh. Yang menggarisbawahi antara syariat dan akal dia. Ya, antara syariat dan akal ini adalah maka ditengahilah yang namanya tasawuf. Maka muncul seperti contohnya seperti Ibnu Rushd yang sering secara tidak langsung yang menulis dalam kitabnya Faslul Maqal fi Mabainal Hikmah wa Syariah minal Ittisal. Dia hanya menggarisbawahi, dia menengahi dia antara syariat dan akal ini dia moralnya. Itu di abad. Nah, bagaimana sebenarnya coraknya tentang moral di abad ini, di era klasik pertengahan ini? Dari tadi kita sebut di era yang pertengahannya sebelumnya, dari mulai penyucian jiwa yang namanya tazkiyatun nafas, kita lihat di karya-karya seperti Qutul Qulub ya, karyanya Al-Muhasibi itu kan salah satu kitabnya landasan utama tasawuf seperti Qutul Qulub. Itu adalah penyucian diri tentang tazkiyatun nafas dan keseimbangan akal dan wahyu. Nah, kita lihat tokoh-tokohnya yang muncul pada masa ini. Kita lihat bagaimana Imam Ghazali ya ditulisnya seperti moral. Imam Ghazali dengan puncaknya terhadap Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang sebagian orang dikatakan kemunduran. Padahal Ihya Ulumuddin adalah puncak daripada perjalanan intelektualitasnya Imam Ghazali. Kalau kami melihat dia puncaknya intelektual Imam Ghazali, karena dia menyatukan bukan dari sisi secara intelektual, tapi juga sudah mulai merambah ke arah yang namanya tasawuf dia, hati dia. Jadi puncaknya adalah di Ihya Ulumuddin. Kita juga mengerti baru bagaimana kitabnya Tahzib atau Al-Akhlaq yang ditulis oleh Ibnu Miskaweh ya, pada masih tokohnya itu menjadi sentral tentang kajian moral untuk abad ini. Ya, etika itu menjadi sebuah kebajikan. Kemudian waktu yang sama juga kita melihat bagaimana terakhir mulai abad pertengahan ini munculnya Ibnu Arabi, yaitu bahwa moral ini sebagai refleksi daripada tajalli ilahiyah atau tajalliyat ilahiyah. Maka ciri khas daripada determinannya moral di era ini, era klasik dan pertengahan, yaitu wahyu. Ciri khasnya adalah tetap berlandaskan wahyu Al-Quran, hadis. Sudah malu karena sudah mulai berkembangnya filsafat, adanya akal, dan ditutup menjelangnya oleh Ibnu Arabi bagaimana spiritual dia menggaris bawah antara wahyu dan akal, kan puncaknya di Ibnu Arabi dia untuk di era ini. Nah, baru di era modern, dalam hal ini kami bawahi di era modern karena sudah mengenal di kita ini masuk ke Nusantara di abad ke-18 sampai 20, sudah ada yang namanya tentang kolonial, dalam rangka merespon kolonial, bagaimana juga merespon tentang modernitas Barat, dan tentang munculnya sebuah rasionalisme. Maka pada era ini, di era modern ini, bahwa moral Islam itu dipahami sebagai sistem etika sosial dan peradaban. Di era-era ini dia. Maka bagaimana kita lihat moral ini selalu dikaitkan dengan keadilan sosial. Kita lihat dari karya-karyanya Imam Muhammad Abduh, misalnya yang ditulis oleh Muhammad Amarah yang menulis kitab yaitu Al-Amal Al-Kamilah di Muhammad Abduh tentang ensiklopedi Muhammad Abduh, itu ada 8 jilid saya baca itu. Itu kan bicara tentang ini isinya. Juga hal ini yang dibicarakan adalah akhlak Nabi dijadikan model reformasi masyarakat di era ini awal-awal. Karena tokoh pembaharuan tadi itu. Nah, tokoh kuncinya di era ini yang menyerukan tentang moral tadi itu adalah seperti Muhammad Abduh. Kan sebelum Muhammad Abduh ada nama Jamaluddin Al-Afghani.
Dia mengarang juga Jamil Al-Bughani sebagai gurunya secara langsung gurunya Muhammad Abduh. Ya, next setelah Jamil Al-Bughani Muhammad Abduh selanjutnya adalah Rasid Ridho ya. Muhammad Abduh kita lihat bagaimana tentang rasionalitas moral ya, karena dia sudah mulai bersentuhan dengan reformasi tadi. Dalam konteks reformasi di era itu. Selesai Muhammad Abduh, kita lihat bagaimana adanya terus Muhammad Abduh itu juga melahirkan secara tidak langsung terhadap misalnya kalau di Mesir bagaimana Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin secara langsung juga bersentuhan dengan Muhammad Abduh. Rasid Ridho bagaimana moral dan kemasyarakatan, dan yang terakhir kita lihat bagaimana sang pemikir dari Pakistan yaitu Muhammad Iqbal. Kita bagaimana tulisannya bahwa moral sebagai dinamika spiritual. Maka ciri khas determinannya moral di era ini, di era modern ini dari abad 18 sampai ke abad 20 tadi itu adalah ciri khasnya adalah determinannya adalah wahyu plus rasionalitas dan reformasi sosial. Ya, karena kita lihat sesuai dengan konteks sosial di masa itu kan kita sendiri kan di era-era perjuangan. Jadi makanya moral itu ada disentuhkan langsung terhadap sosial masyarakat pada masa itu. Determinannya adalah ciri khasnya adalah tiga ini. Adapun di abad kontemporer ini yang sekarang ini yang kita hari ini merasakan, bagaimana moral ini yang kita rasakan pada hari ini, yang mana moral itu adalah bersifat pada hari ini karena setelah instrumen pengetahuan yang sangat luar biasa perkembangannya, sehingga bersifat multidimensional kita pada hari ini kita rasakan, ya dengan sesuai dengan perkembangan pengetahuan. Sehingga Islamic moral determinant itu pada era abad 20 kalau kami potret itu mencakup yang pasti wahyu ya sebagaimana sebelumnya Al-Quran dan Sunnah. Juga pentingnya ada namanya maqasid syariah itu contohnya dia pernah ditulis oleh misalnya Imam Syatibi ya Al-Muwaffaqah dan sebagainya. Pasti berasal terhadap bagaimana tujuan daripada syariat tadi itu tujuan yang 5 tadi. Plus ditambah karena kita bersentuhan dengan global ada namanya hak asasi manusia, kita mengenai namanya etika global, bagaimana senantiasa didengungkan, dan terakhir adalah bagaimana dengan puncak pengetahuan ini terjadi juga krisis teknologi dan lingkungan yang kita rasakan pada hari ini. Sehingga kalau kita lihat ciri khasnya era moral di era kontemporer ini adalah ditentukan oleh 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana tujuannya syariat, yaitu maqasid syariah yang 5 tadi itu. Maka lebih banyak tujuan syariat maqasid juga lebih banyak adalah yang di yang dilihat adalah tentang keadilan maupun tentang kemaslahatan, al-adalah maupun al-masalih. Dan juga adalah ada akhlak prophetic universal. Nah, ini karena akhlak prophetic universal yang masih umum ya, boleh dikatakan masih umum. Maka kita lihat bagaimana misalkan tokoh-tokoh sarjana muslim di kita aja di Indonesia ya, misalkan pernah menulis tentang prophetic seperti Dawam Raharjo maupun yang lainnya, itu juga masih dalam konteks ini adalah membaca akhlak prophetic. Tapi kalau kami masih lihat nanti kan memberi catatan bahwa itu masih umum juga ya, masih umum. Kenapa masih umum? Karena ternyata apa yang mereka tuliskan dan dengungkan juga pada hari ini tidak bisa memberikan kontribusi besar juga realnya pada hari ini kita rasakan gitu realitas masyarakat. Kemudian juga bahwa moral pada hari ini yang kita rasakan langsung hari ini adalah tanggung jawab global itu dengan adanya perkembangan teknologi AI ya lingkungan kita bagaimana rasakan pada hari ini tentang ekologi maupun bioetika ya dengan pengetahuan dari neuroscience dan sebagainya. Nah, ternyata yang telah menggaungkan era di kontemporer ini apa namanya? Kita dengar sebenarnya namanya Fazlur Rahman ya, bahwa moral berbasis tujuan wahyu, tapi juga masih pada hari ini belum bisa diterapkan, bisa kita rasakan bagaimana gaungnya terhadap tulisannya Fazlur Rahman maupun Yasir Audah ya dengan menulisnya dan bagus baik tentang makosid yang sifatnya sistemik ya. Juga yang terakhir misalnya kalau kita lihat yang Tariq Ramadan ya, salah satu seorang sarjana muslim dari Sudan itu asal usulnya. Ya bagaimana membicarakan tentang etika muslim global.
Maka determinannya di era ini, di era kontemporer hari ini sampai hari ini ya, karena di yang baru, dari kita yang baru. Wahyu, maqasid, konteks global, dan akhlak profetik. Akhlak profetik masih umum kan? Nah, nanti kita akan menyuarakan, menambahkan, bukan sekedar wahyu, maqasid, konteks global, akhlak profetik, jadi kita tambahkan. Di kami terakhir ya, akan menunjukkan kira-kira apa dia determinannya akan kita usul. Nah, akhirnya kita ringkaskan dari evolusi bagaimana sebuah moral, sebuah determinan moral ini dari mulai era klasik sampai era kontemporer ini, kami bisa meringkaskan bahwa di era klasik ya, moral ditentukan oleh wahyu dan teladan Nabi. Di abad pertengahan, moral ditentukan oleh wahyu, akal, dan tentang penciptaan jiwa sebagaimana kami jelaskan. Di abad modern, wahyu dan reformasi sosial digaungkan dengan Muhammad Abu, Rasul Fiko, ya. Dan di 2026 atau 2026 ke bawah ini, pada ini, moral ditentukan oleh wahyu, maqasid, dan tantangan global. Sehingga yang kita bisa formulasikan tentang determinan moral di era sampai sekarang ini secara final kami simpulkan bahwa Islamic moral determinant ini adalah sistem sampai ini ya, belum nanti kami promosikan di era selanjutnya. Sistem penentu nilai dan perilaku yang berkembang secara historis gitu kami sampaikan. Yang berakar pada wahyu dan akhlak Nabi, diperkaya dengan akal dan spiritualitas, ujungnya oleh Ibnu Arabi, kemudian serta dikontekstualisasikan untuk menjawab tantangan sosial, teknologi, dan kemanusiaan global. Jadinya hari ini masuklah era the end postmodern time dengan perjalanan determinan moral yang kita pahami dari awal sampai kepada yang terakhir. Nah, ini dalam tangan sejarah. Nah, sekarang kami mengusulkan ada sebuah hidup. Itu bahwa di era yang PNT pada hari ini adalah Islamic moral determinant itu adalah harus berbasis ya di samping dari yang sebelumnya telah disebutkan ya wahyu sampai ke global tadi basisnya. Maka dalam analisa kami adalah berbasis asma Muhammad, berbasis nama-nama Muhammad yang 201 yang secara literasi saja itu jarang ditulis. Boleh dikatakan hanya hitungan jari lah yang menulis tentang asma Muhammad ini, nama-nama Muhammad ini, tapi itu pun tidak ada yang utuh ditulis dalam 201 dalam satu kitab. Bagaimana sebenarnya kerjanya yang dimaksud kerjanya Islamic Moral apa determinan dalam asma Muhammad 201 ini? Nah, cara kerjanya kami bagi dengan 3 lapis atau dengan 3 poin cara kerja cara kerja. Satu adalah asma dan nama-nama Muhammad yang 201. Asma inilah sebagai representasi nilai moral. Artinya bahwa setiap nama Nabi Muhammad yang 201 dari mulai Ahmad sampai yang tadi 201 mengandung nilai etis karena bukan sekadar nama. Karena kalau kita lihat kajian secara metode onomastik, kita bisa lihat bahwa bukan sekadar hanya nama aja, tapi di balik nama ini ada sebuah nilai etik ya, yang bisa kita terapkan dalam wujud, dalam bahasa, dalam hal ini adalah moral. Contohnya misalkan Asma Muhammad, contohnya misalkan tentang Amin, itu kan salah satu nama Nabi Muhammad, Sayyidu Amin. Kan nilai etisnya itu tentang kejujuran dan amanah. Juga nama Muhammad misalkan namanya lah Sayyiduna Rahmatan lil Alamin. Ini nama satu Sayyidina Muhammad Rahmatan lil Alamin. Itu kan nilai etisnya tentang bagaimana kasih sayang yang sifatnya universal. Kemudian nama Sayyidina Muhammad As-Sadiq. As-Sadiq itu kan nilai etisnya tentang integritas. Kemudian nama Sayyidina Muhammad Taharisun alaikum. Itu juga adalah nilai etisnya tentang kepedulian sosial. Dan nama Muhammad yang ada juga Sayyidun yang kelima, Sayyidun Adil atau Adil.
Itu ada tentang keadilan. Nah, nama-nama ini sebagai contoh aja kan dari 201. Nah, nama-nama ini menjadi sumber standar moral. Ya, yang 5 ini hanya contoh saja. Dan nama ini menjadi sumber standar moral bukan sekadar sebutan kehormatan bagi Nabi Muhammad. Itu tahapan yang pertama. Adapun tahapan yang kedua ada namanya internalisasi atau takhalluk. Bagaimana apa dihidupkan di dalam diri ini, menyerap mana asma Muhammad ke dalam diri. Di antaranya melalui kerja sifatnya niat, bagaimana kita meniatkannya ini. Kemudian bagaimana sikapnya real di dalam batin ini ketika meniatkan tadi, misalkan ketika kita meniatkan bagaimana kita menanamkan sebuah kejujuran dan amanah yang nama asma Muhammad ya amin ini kita niatkan. Dan bagaimana sikap batin kita ini ketika kita mau menerapkan kejujuran dan amanah. Dan realnya dalam tindakan yang nyata ini juga adalah harus bagaimana. Nah ini judulnya adalah memang harus bersifatnya adalah laku dan praktik. Sehingga dalam internalisasi ini ada takhaluk asma Muhammad atau nilai etis ini, moral tidak berhenti pada aturan. Anda harus begini, begini, begini. Tetapi menjadi sebuah karakter dia di dalam hidupnya, di dalam karakter dalam dirinya. Kalau sudah terinternalisasi di dalam diri. Nah, baru tahapan yang ketiga inilah yang paling penting, yang berlangsung bersedutan dengan masyarakat, implementasi sosialnya. Artinya bahwa asma Nabi yang 201 ini membimbing perilaku dalam kehidupan yang nyata dia. Contohnya tentang pribadi tentang bagaimana jujur, sabar, tentang rendah hati, dia akan membimbing dia secara pribadi. Adapun sosialnya kita langsung bersama dengan masyarakat, bagaimana kita berbuat adil, bagaimana menyayangi, bagaimana saling tolong menolong, dan dalam bentuk kepemimpinan, bagaimana kita betul-betul bahwa kepemimpinan itu adalah sebagai amanah pemimpin jabatan ini. Dan pemimpin ini adalah bagaimana melayani, bukan dilayani atau bukan dihormat, tapi bagaimana menghormati. Itu namanya menegakkan kebenaran. Dengan demikian dalam Asma Muhammad ini, akhlak Nabi ini menjadi determinan utama keputusan moral dia. Bukan lagi bersifatnya profetik yang masih umum tadi, yang masih berlandasan hanya 4 saja kan. Kita ketahui sidik, amanah, tablik, fatwa saja yang diketahui oleh umum. Padahal masih ada, yaitu 201. Sehingga akhlak Nabi menjadi determinan utama dalam keputusan moral. Dalam moral ini. Maka bisa kita rumuskan singkat dari Asma Muhammad sebelum kami memberi contoh tentang 21 nilai moral. Rumusannya apa, Pak? Dalam Islamic moral determinant berbasis amal Muhammad adalah sistem penentu moral. Sistem penentu moral Islam yang menjadikan nama-nama tadi Muhammad dan sifat Nabi Muhammad sebagai sumber nilai, standar etika, dan arah perilaku manusia. Sehingga semakin kuat internalisasi asma Muhammad ke dalam dirinya, maka semakin tinggilah kualitas moral seseorang. Itu adalah harapan daripada diterapkannya atau menjadi basisnya asma Muhammad dalam moral tadi. Nah, sekarang realnya gimana? Nah, saya telah menulis nah tapi moral. Ini dalam contoh kan telah menulis 21 nilai. Ini sebagai satu sebenarnya bisa sampai 41. Tapi kami dalam malam ini menyampaikan 21 nilai ya. Ini bisa dijadikan sebagai nilai dasar moral yang berbasis Asma Muhammad 21 saja. Kami coba presentasi lagi. 21.
Ini sebagai contoh. Kami bikin tabel akademiknya biar gampang dipahami. Bagaimana Islamic Moral Determinant berbasis asma Muhammad yang luar satu yang kami susun yang disampaikan pada malam ini sebanyak 21. Kami telah menyusun sebanyak 41, nanti bisa masih sampai 201 kalau kita mengikuti asma Muhammad bisa disusun sampai 201 nilai yang bisa melebihi nilai standar yang pernah diputuskan oleh PBB dalam ini oleh HAM ya kalau kita mau menulis ini. Dan kita tahu contoh ini kami baca hanya 5 saja yang kita diskusi. Jadi nilai moral inti kita nilai moral inti adalah tauhid. Asma Muhammad itu ada yang masuk dalam tauhid dan nilai moralnya kita bisa masuk asma Muhammad yang namanya Sayyiduna Abdullah, Sayyiduna Mutawakkil, Sayyiduna Mausul. Yang mana makna moralnya untuk asma Muhammad ini adalah kepatuhan total pada Allah. Maka implementasi etisnya adalah moral harus berlandaskan ibadah. Kalau nilai moral yang pertama. Nah sekarang nilai moral inti yang kedua tentang kejujuran. Sebagaimana kita tahu tentang kejujuran ini adalah asma Muhammad yang tentang kejujuran ini masuk terhadap asma Muhammad as-sadiq maupun as-sidqu. Sayyiduna Sadiq dan Sayyiduna Sidqu. Mana moralnya adalah bagaimana kebenaran dalam ucapan, kebenaran dalam niat. Implementasi dalam etisnya adalah bagaimana anti manipulasi. Kita tidak boleh memanipulasi. Lebih banyak. Nah, kalau telah tertanam telah tertanam etika ini dalam diri manusia dan terinalisasi tentang sodik dan sidku, maka orang tersebut tidak akan dalam realnya dia akan berbuat anti manipulasi, tidak akan berbuat manipulasi. Dan telah terdalam terinternalisasi dalam diri. Ya. Nah, itu kemudian yang ketiga tentang amanah. Amanah kita katakan bagaimana asma Muhammad Al-Amin, Sayyidina Muhammad Al-Ma'mun, dan Sayyidina Muhammad Al-Wakil. Mana moralnya adalah bagaimana tanggung jawab terhadap moral. Yang implementasi etisnya adalah bagaimana etika profesi dia. Mau tak mau dia akan menjaga etika profesi ini kalau telah tertanam nilai asma Muhammad dalam dirinya itu Amin, Ma'mun, dan Wakil. Dan yang keempat tentang nilai tentang kasih sayang. Tentang kasih sayang bersifat universal. Kita tahu bahwa ada asma Muhammad itu ar-rahmatan lil alamin. Ada namanya Sayyiduna Rahim. Juga kan makna moralnya adalah bagaimana balas kasih menyeluruh, artinya kasih sayang secara menyeluruh. Yang pasti ada implementasi etis secara sosial adalah yang dinamakan dengan humanisme Islam. Ini sebenarnya ini telah ada. Jadi sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai Sayyiduna Rahim. Dan yang terakhir yang kelima ini sebagai contoh yang bisa kami baca, contoh tentang moral misalnya tentang keadilan utamanya. Kita kenal nama asma Muhammad ada namanya Ruhul Kisti. Dan juga ada nama Muhammad nama Sayyidunal Haq. Makna moral dari asma ini adalah tentang kejernihan moral. Artinya ketika real dalam kenyataan adalah dalam nilai etisnya adalah bagaimana keputusan yang sifatnya bijak. Jangan karena guru honorer, karena mencukur, dia harus dipidanakan. Itu kan tidak bijak di keputusan itu. Ya karena dia belum mengenal asma Muhammad ini. Asma Muhammad yang tentang ruhul kisi dan al-haq. Sehingga berbuat ya keputusan yang tidak bijak. Dalam segala hal ini permasalahan karena tidak hidup di dalam diri pemimpin tadi. Kalau bicara pemimpin. Ya tentang asma Muhammad yang namanya ruhul kisti dan ruhul haq ini tidak hidup dia. Maaf ya, keseimbangan fairness dan anti kezaliman itu akan hidup dia. Kalau lah hidup dalam dirinya dia pasti dia akan berbuat kezaliman dia. Kalau telah hidup di dalam diri. Ini tentang bukti nyata atau tabel daripada asma Muhammad ketika disistematisasikan dalam wujud implementasi etis maupun moral. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Sementara kalau kami buka itu dalam lembaran-lembaran tulisan tentang moral ini yang ditulis oleh PBB maupun HAM, itu ada 21 lah kalau berkata. Islam bisa lebih 21, ini hanya kami mengikuti apa yang ditulis saja ya. Tapi kami telah tulis ada 41 ya nilai.
nilai moral atau moral determinan yang ditulis yang ada dalam Islam. Bisa lebih daripada itu, lebih daripada PBB. Jadi alangkah mungkin kita akan menginisiasi, mengusulkan kepada PBB bahwa kami sebagai bahwa di Dewan Tanfiz Aswaja ini telah merumuskan 201 tentang Islamic Moral Determinant. Akan kita usulkan. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa, Kang Nur. Ya, selamat bergabung, Mas Denny. Denny keluar? Ada Mas Denny? Oke. Ada Denny, ada Denny. Karena menjelang dini hari jadi ada. Jadi kalau kita, ya saya kira rumusannya menarik sekali. Memang harus kita buatkan pola topografinya begitu, di mana yang pangkal, mana yang tengah, mana yang hilir ya, mana hulu, tengah, mana hulu, mana nude, mana hilir. Itu mungkin penting dibuat kerangkanya agar memang bisa ketemu. Sampai saat ini kita lihat misalnya standar moral, inti moral sebagai apa yang kita maksudkan sebagai moral Patisari atau tin universalisme moral, itu kita lihat misalnya secara gamblang dijelaskan bahwa misalnya satu, integritas, kedua, keadilan, kemudian yang ketiga soal akuntabilitas, kemudian keempat soal wisdom ya, humility, humble ya, kemudian yang kelima soal empati dan kepedulian, empati and care, kemudian yang keenam soal keberanian, dan ketujuh adalah kemauan untuk kebaikan bersama. Nah, 7 moral ini dianggap sebagai moral tipis, universalitas tipis gitu. Nah, kalau secara internasional kita kenal, misalnya dikenalkan bahwa ada universalitas tipis dan universalitas tebal. Tetapi ini kan sangat antropologis, di mana seberapa besar sebenarnya nilai interseksi dari moral-moral itu, kemudian bagaimana dia bermanifestasi dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya begini, ada moral yang rada spesifik, misalnya soal soal kedustaan gitu, soal dusta. Ada tempat-tempat tertentu memang dusta itu adalah sebagai mekanisme pertahanan gitu, mekanisme pertahanan diri dengan cara berdusta, sehingga dusta itu tidak buruk-buruk banget begitu, kan? Saya dulu pernah dikasih nasihat oleh ayah saya ketika hendak melewati suatu kawasan tertentu. Nah, ayah saya kasih saran, di daerah itu tidak ada pencuri, tapi tidak satu pun di antara mereka yang bukan penipu. Jadi dan benar, saya lakukan berkali-kali, saya ke tempat itu dan tidak ada satupun di antara mereka yang bukan penipu. Dan tidak kalau kita taruh barang, misalnya lepas barang di terminal, nanti sore kita, misalnya pagi kita taruh, sore masih ada, tidak ada pencuri. Di satu daerah yang tak ada pencuri sama sekali, ya, dari masyarakat lokal maksudnya. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bukan penipu. Dari tertipu soal harga, tertipu soal soal makanan, tertipu saja. Okay? Tapi ada masalah, ada intinya. Inti dari pencurian itu adalah persoalan utility, kebermanfaatan. Orang hanya mencuri apabila sesuatu itu bermanfaat. Dan inti dari ketertipuan itu adalah kepercayaan. Orang bisa tertipu kalau percaya, kalau tidak percaya tidak tertipu. Jadi ketika kita percaya sesuatu, maka peluang kita tertipu akan besar. Kalau kita tidak percaya, ya tidak mungkin tertipu. Dari mana bisa tertipu? Sama kayak pengkhianatan.
pengkhianatan itu akan bisa terjadi kalau kita ada adjustment, ada keterkaitan, ada kesepakatan, baru kita berkhianati. Kalau kita tidak ada adjustment, tidak ada pengkhianatan karena dia punya basis itu. Nah, tetapi saya kira bahwa mendeskripsikan menjadi 21 tadi satu prestasi yang luar biasa apabila nanti kita berkenan untuk memasukkannya dalam teori graph. Jadi dia jelas mana hulu, mana hulu, mana nuda, mana hilir. Untuk dari hulu menuju hilir, berapa nuda yang harus harus dijalani, ditempuh dalam kerangka moral. Kemudian kalau misalnya bisa nggak terjadi persimpangan antara sungai satu dalam kutip sungai lah, teori graf itu kan teori sungai, sungai satu dengan sungai lainnya, dari mana ketemunya. Nah, kalau kita bisa lihat teori grafnya secara kompleks, sehingga kita bisa lihat mengapa bisa terjadi itu, misalnya perampokan di di satu daerah, bisa banyak perampokan di satu daerah, bisa banyak misalnya pelecehan terhadap perempuan di satu daerah lainnya. Misalnya kalau kita contoh, misalnya di daerah Makassar begitu kan sangat menghormati perempuan. Sehingga perempuan bisa naik angkot jam 2 malam, jam 3 malam, tak apa-apa. Tak mungkin ada tak mungkin ada yang jawil-jawil atau goda-goda atau sweet-sweet. Gitu, misalnya gitu. Karena nilai-nilai yang ada di Makassar sangat ketat untuk melindungi perempuan. Ini nggak berani orang. Tapi di daerah lain, ya begitu gelap saja sudah begitu berbahaya. Lalu ada conditioning yang tercipta dari itu. Nah, kerangka moral ketika dia dikaji secara antropologis dalam kesungaian antropologis itu saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk bisa didalami sebagai moral determinan. Dalam hal ini apabila misalnya kita tadi mengacu pada struktur apa yang disampaikan oleh Cengnur. Ini kita Bang Iswanto masih? Denny ada ingin komentar? Misalnya? Izin Tuan Guru, saya baru gabung. Guru tua bukan Tuan Guru. Tuan Guru kan Siap, haji ya. Kalau tua ya karena kita tua aja umurnya kan gitu. Lebih tua. Silakan Kanjeng, ada yang ingin dikomentari? Boleh sedikit. Enggak. Saya kira yang disampaikan Cek Nur itu terobosan yang luar biasa ya menurut saya ya. Sebagai kasus pembunuhan untuk kalau saya yang itu cuman kan tingkat nasionalnya. Interupsi Kanjeng, interupsi. Suaranya terputus, baiknya kameranya di off saja. Kayaknya sih. Oke. Jelas? Ya. Jadi apa yang disampaikan Ceng Nur tadi itu saya kira sebuah tawaran yang terobosan sebagai sebuah metodologi konstruksi moral yang sebaiknya itu untuk kehidupan manusia bumi saat ini. Saya kira itulah. Kalau landasan filosofisnya tidak perlu kita bahas, kita bahas sebelum-sebelumnya, jauh sebelum-sebelumnya. Setiap kita ngomong itu yang jadi landasan. Nah, tadi mengutip misalnya siapa itu Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu juga nggak operasional menurut saya. Metodologi yang dia tawarkan dengan metodologi Al-Quran itu tidak perlu menengok asbabun nuzul, tapi tengok ayatnya langsung bawa ke persoalan itu. Nah, apa yang disampaikan Ceng Nur kan jauh lebih maju, lebih tersusun rapi dengan 201 basis itu. Nah, itu kan basis moral yang hendak ditawarkan dalam kehidupan ke depan menurut saya. Bukan saat ini tapi ke depan. Nah, langkah yang sebaiknya saat ini itu
saya justru berpikir, ini sebelum kita lanjutkan nanti pembahasan soal yang disampaikan itu, kita berpikir soal dekonstruksi menurut saya. Dekonstruksi syariah, dekonstruksi fikih, itu sudah up to date. Sudah apa? Sudah tidak up to date lagi. Artinya sudah tidak menjawab problem kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu contoh misalnya begini. Soal uang. Kalau kita mau hukum rigid ya, hukum rigid seperti fikih abad yang lalu, fikih 4 itu, nilai itu kan basisnya harus material. Harus punya nilai gitu. Maka basisnya apa? Logam. Nah, ketika ini merepotkan, kemudian berubah jadi giro perkembangannya, kemudian berubah menjadi uang kertas yang berbasis emas, kemudian Amerika setelah Perang Dunia Kedua, krisis Amerika itu namanya apa, krisis besarnya, akhirnya cuman membuat apa itu tidak ada cadangan emas, akhirnya dia membuat apa itu cukup kepercayaan ya, cetak aja suka-sukanya. Nah, itu artinya apa? Secara fikih, karena dia nggak batasnya material, maka dia harusnya itu haram. Kan posisinya seperti itu. Maka siapa saja yang pegang uang, itu dia sudah bersentuhan dengan yang haram. Menurut versi apa? Versi fikih lama. Nah ini kan beberapa, dan sampai sekarang kan tidak ada hukum yang berani menegaskan bahwa itu haram. Karena hampir semua orang tidak lepas dari uang. Ketika kita memegang uang, kalau kita mengikuti prinsip yang lama, kita sudah haram. Maka metode yang dikembangkan oleh Mas Khairon, ketika dari kiri ke kanan, udah ketika dari kanan ke kiri itu tidak pakai aturan lagi. Karena nggak bisa dimakan pun nggak ada yang, pekerjaan pun nggak ada yang bisa lepas dari bank, macam-macam gitu. Nah, kehidupan ke depan sekarang udah berubah menjadi uang digital misalnya. Ini satu sektor aja. Nah, bagaimana kita menurunkan moral itu, standar moral yang 21 itu sekarang belum mungkin. Itu lebih operasional ke level sampai ke tingkat itu. Karena keadilan itu harus tercermin di dalam sebuah keputusan, dalam sebuah aturan yang konkret. Bagaimana keadilan itu muncul di dalam sebuah fikih gitu loh, kira-kira. Fikih kontemporer. Ini belum soal ekologi. Misalnya tadi soal adil. Tapi fakta yang terjadi itu tidak hidup di hati orang-orang. Asma adil itu, yang adil itu. Sehingga apa? Orang suka dengan suka hati membuat pagar laut, membabat hutan, nah segitu. Sehingga terjadi bencana. Nah, itu kalau dalam perkembangan kehidupan masyarakat itu kan misalnya etika-etika yang tidak bisa ditawarkan di dalam agama, karena agama sudah dihilangkan sebenarnya secara substansial oleh peradaban modern. Menurut saya meninggalkan agama itu, kalau saya pahami. Agama itu sebenarnya menjadi sesuatu yang di luar, tidak dipertimbangkan dalam praktek menurunkan peradaban modern itu, makanya ditinggalkan. Nah itu tidak berlaku, gitu loh. Jadi operasionalnya itu kayak misalnya kayak lembaga-lembaga besar, lembaga lingkungan kayak Greenpeace, kalau di tempat kita itu ada Walhi. Itu basisnya bukan spiritual yang seperti dibayangkan Cheng Nur. Kayak kelompok-kelompok pencinta lingkungan, environmental itu dia menjadi ideologi. Gitu loh. Nah, basis standarnya itu berbeda, dan mereka juga sangat bergantung dengan donor. Kita kan pernah bekerja sebagai
sebagai lembaga-lembaga yang duduk di situ. Dan itu menjadi subordinat dari kekuatan yang lebih besar, korporasi besar yang sering menyumbang. Lembaga-lembaga besar selalu begitu. Kalau nggak negara, USAID, misalnya USAID, atau lembaga-lembaga donor yang lain, itu dia di bawah ketiak itu. Karena saya pernah bekerja di situ, tahu boroknya setiap ideologi yang di bawah situ. Nah, maksud saya, itu tidak etika yang dibangun sangat parsial ini tidak menjawab karena tidak menyentuh kepada kalbu gitu loh. Pada yang hidup, kepada cahaya itu yang seperti bayangan Ceng. Nah, Asma Muhammad itu dia bergerak di level tengah. Level tengah. Harus menjadi standar. Nah, operasionalnya inilah yang rumusan-rumusan, saya kira kalau rumusan Ceng Nur tadi mau diusulkan ke PBB itu sangat bagus. Sangat bagus. Saya mendukung betul itu. Itu akan menjadi etika dunia. Nah, itu tantangan ke depan. Dalam makna yang lebih praktis, kita harus melakukan dekonstruksi syariah, dekonstruksi fikih, agar sampai kepada apa? Yang substansi cahaya, yang Nur Muhammad itu. Sehingga orang bisa mengerti dan memahami Asma 201 Muhammad itu. Jadi secara teknis kita harus melakukan dekonstruksi itu. Secara kerja kita harus berusaha menyusun teknis daripada apa itu Asma Muhammad itu turunkan menjadi aturan-aturan yang sifatnya internasional, yang baku, gitu. Kayak HAM macam-macam, kayak HAM, kemudian apa itu lingkungan, ekonomi macam-macam. Itu kan selama ini tidak berbasis itu. Mungkin itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini menarik untuk misalnya melihat lebih jelas tentang bagaimana sebenarnya melihat apakah sesuatu itu dalam koridor moral. Ini juga menarik. Lalu misalnya secara apa namanya logik dilihat, kalau ada koridor moral, maka bagaimanakah yang disebut dengan immoral misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat indikator-indikator yang disampaikan misalnya Pak Rahman misalnya mengungkap teleologi sebagai indikator immoral. Kalau misalnya sesuatu tanpa teleologi, baik dalam teologi dasar maupun summum bonum, puncak kebaikan, maka dia bisa masuk dikategorikan immoral. Tapi kemudian Imam Syafi'i memberikan juga instrumen terhadap apa yang disebut dengan misalnya tidak berakhlak atau anggaplah misalnya itu sebagai immoral adalah kesehatan. Segala sesuatu yang cenderung menciptakan ketidaksehatan, jadi kesehatan sebagai indikator. Sesuatu yang cenderung menjurus pada ketidaksehatan, maka dia akan bisa melihat dari ketidaksehatan, maka kemudian dia bisa dilihat sebagai ada pertanyaan terhadap moral. Tetapi misalnya kalau kita lihat kaidah-kaidah hukum, misalnya kalau Hammurabi begitu ya, bagaimana Hammurabi merumuskan bahwa sesuatu itu dianggap immoral? Lalu Hammurabi melihatnya dari adakah instrumen pidana, adakah orang yang dirugikan baik fisik atau perasaannya dengan satu tindakan. Nah, artinya kontribusi terhadap mawas diri terhadap immoral dapat menjadi kontribusi memberikan batasan sebenarnya bagaimana moral itu berjalan. Baik moral dalam universalisme tipis maupun moral dalam universalisme tebal. Artinya moral yang diyakini oleh banyak orang atau intersection yang sangat tipis tentang hal-hal itu. Nah, saya kira ini yang akan menjadi satu periksa ya terhadap hal-hal yang sifatnya misalnya bisa diusulkan antar peradaban. Tetapi apa yang tadi misalnya disampaikan oleh
Cheng Nur misalnya, spiritualitas, perintah Tuhan, teks suci sebagai misalnya inspirasi dari moral, juga menarik kalau kita bisa lihat lebih dalam. Dan ini sudah ketemu 21, saya kira akan bisa dilihat. Tapi spiritualitas juga akan melihat apakah benar dampak-dampak itu. Misalnya, mohon maaf, misalnya karma. Karma itu ada 3 tingkat ya. Misalnya karma itu bisa dilihat sebagai kontribusi spiritualisme di dalam moral. Ya, karma itu tingkat pertama ya karma pala. Karma pala artinya kalau orang berbuat maka dia akan mendapatkan risiko-risikonya dari buah dari perbuatannya. Tetapi kemudian ada juga yang karma dalam pengertian yang tantra yang kemudian bisa lebih dalam pemahamannya. Begitu juga karma dalam pengertian yang kamanya si Siddhartha Gautama. Nah, saya kira bagaimana melihatnya moral itu dalam kerangka moral tipis dan moral universalisme tipis dan moral dalam universalisme tebal. Nah, kemudian ketika dia moral ini dilihat pada 3 indikator yang tadi, teologinya Fajrul Rahman atau dalam kerangka kesehatannya Imam Syafi'i dan dalam kerangka kepidanaan yang digagas oleh Hammurabi. Hammurabi ini orang pertama menggagas hukum kan, Hammurabi ya. Nah, kemudian semua moral ini jadi kerangkanya menjadi lebih jelas. Silakan. Ada yang ingin kontribusi sebelum nanti Ceng Nur menjawab akhir? Dan ini akan komentar atau Romokim? Enggak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan Ceng Nur. Begitu juga Kanjeng Sinau Iswanto Salam dan juga guru tua. Plus terima kasih kehadiran Dinda Deni Noviansah, ahli logam tanah jarang. Gitu. Luar biasa, terima kasih sudah hadir. Pertama saya berpikir ya setelah mendengar apa yang disampaikan Ceng Nur, apabila konstruksi pelajaran moral yang disampaikan Ceng Nur ini diaplikasi gitu, menggantikan konstruksi moral yang diajarkan oleh Aristoteles dan Plato gitu yang menjadi dasar dari semua kurikulum universitas di Indonesia, saya kira insya Allah negara Kesatuan Republik Indonesia akan baik-baik saja gitu, dan terhindar dari segala bencana dunia akhirat. Nah, ini kan persoalannya apa yang kita gunakan hari ini secara umum konstruksi moralnya berbasis pada materialisme, gitu, berbasis kepada kolonialisme, berbasis kepada keserakahan hedonisme. Gitu. Inilah ajaran peradaban Barat yang hari ini mengangkangi peradaban-peradaban lain, gitu, termasuk peradaban Afrika Asia. Gitu. Ya, seperti contoh tadi kita bahas tentang mereka mendefinisikan hitam itu sebagai sangat degradatif, sangat dekonstruktif gitu, sangat kejam saya kira dan curang gitu, karena mendefinisikan warna untuk menaikkan harga diri, menaikkan melanggengkan status quo, melanggengkan sebuah peradaban gitu. Padahal praktik-praktik kenyataannya mulai dari Palestina, genosida di Palestina, kemudian penangkapan presiden Venezuela itu sudah menjadi sebuah tanda, kalau bahasa guru tua tadi, tanda dari bahwa ini bermasalah. Ajaran moral dari para peradaban Barat ini bermasalah gitu. Apalagi mereka membebaskan sebuah tatanan moral itu pada kehendak dari masyarakatnya.
Kan luar biasa bodoh saya kira. Kedunguan kalau bahasa Rocky Gerung gitu. Ini kedunguan yang masih dipakai. Bagaimana basis dari akhlak dan moral itu adalah pendapat manusia, ya, yang benar itu benar kata Ceng tadi, basis kita itu Al-Quran dan Sunnah, ya. Itu kalau kata Jadi Sadar sebagai kerangka pedoman mutlak, dan ini yang digunakan untuk masa depan umat manusia gitu, ya. Ini penting saya kira untuk dijadikan sebuah pelajaran masuk kurikulum gitu, maksudnya Cek Nur, disetting, dibuat, di sistematisasi dengan baik, dan kita tawarkan kepada eh, pemerintah hari ini gitu untuk masuk menjadi kurikulum, ya, dengan 201 nama-nama asma nabi tadi gitu. Nah, ini saya kira menarik kalau tadi menyinggung Fazlur Rahman Al-Ghazali gitu, Ibnu Arabi. Eh, saya kutip sedikit ide pokok pemikiran Jadin Sardar tentang etika dan moral untuk masa depan umat manusia. Jadi dia mengembangkan ini critical rational ethics, yaitu etika yang berbasis pada rasionalitas kritis, bukan dogma semata. Nah, ini kan menekankan pada moral Islam harus terbuka terhadap dialog lintas budaya dan ilmu pengetahuan. Jadi kita terbuka untuk melakukan kontekstualisasi dan aplikasi di masyarakat gitu, sehingga moralitas Islam itulah sebenarnya yang mampu menjadi alat untuk membentuk masa depan. Moralitas Islam harus mampu menjawab tantangan zaman, tantangan baru dari teknologi, lingkungan, dan globalisasi. Gitu. Jangan sampai menjadi penipu semua gitu, seperti kata guru tua tadi. Ya, bagaimana tas yang fungsinya hanya untuk menaruh tempat sesuatu ditipu hari ini masyarakat dengan promo, dengan kampanye, dengan iklan gitu. Ini penipuan yang masuk ke dalam persepsi masyarakat Indonesia misalnya. Bagaimana junk food yang di Amerika itu sudah tidak laku sebenarnya, dianggap makan sampah. Di Indonesia itu menjadi sebuah makanan bergengsi. Saya punya adik ipar yang bekerja di Amerika, dan dia nyatakan di sini itu makanan sampah bang, yang kayak gitu ya, yang apa di CFC itu gitu. Nah, di sana yang mahal itu mas terong, teri, 5T, terong, teri, tempe, tahu, telur. Gitu loh. Jadi eh, itu makanan kebangsaan masyarakat pesantren. Kan untuk memenuhi aspek protein, nutrisi gizi dari ini, kita harus menyiapkan, kita di pondok pesantren itu menyiapkan makanan yang kira-kira terpenuhi nutrisinya, karbohidratnya, proteinnya, dan semuanya begitu. Dan itu sebenarnya ada pada tempe, tahu, telur, terong gitu, 5T itu makanan kebangsaan. Nah, ini makanan kebanggaan di Amerika. Tapi di sini itu dilecehkan gitu guru tua. Sedih kita melihat bagaimana mereka tidak nganggap gitu dengan ikan lundu. Ada sebuah ikan di sini kalau dipancing gampang gitu sekarang ini. Itu tidak, makan katanya cuma lundu doang. Ya, lundu itu proteinnya tinggi gitu. Ya, kalau guru tua dengan bahagia makan pucung gabus, orang sini belum belum tentu begitu ya. Jadi mendingan dia jual 60.000 kan 50.000, karena pucung gabus itu paling mahal di antara ikan tawar di sini, ya paling mahal harganya itu pucung gabus gitu. Mereka nggak mau makan, itu dia dijual gitu, dijual bisa buat beli beras begitu ya. Jadi kalau ini memang karena kebutuhan, karena ini. Jadi saya kembali ke idenya Ceng Nur, saya kira ini menarik dan perlu untuk di apa ya,
dilanjutkan gitu dengan semangat sehingga dikonstruksi secara sistematis dan rapi sehingga bisa bisa mudah-mudahan gitu bisa menggantikan pelajaran budi luhur. Pelajaran apa lagi dan yang sekarang diajarkan di SMA, di SMP, di kurikulum gitu. Ini mestinya ganti kurikulum semua ini. Wah, ini repot ini. Kita nggak mendengar itu apa yang disampaikan oleh Ceng Nur. Kita sekolah gitu minimal 12 tahun lah ya. Gitu, SD, SMP, SMA gitu. Kemudian kuliah tambah 5 tahun lagi. Gitu. 17 tahun kita sekolah capek-capek diajarinnya apa ini? Itu kurikulum konstruksinya nggak jelas ini, Ceng. Gitu. Jadi ayo Ceng, jangan sampai nanti Allah menagih Ceng Nur itu lu punya ilmu kok lu kagak dipakai gitu, gak diterapin di negara lu. Jika negara lu rusak ya gimana sih lu gitu. Itu dari saya, terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam jadi warahmatullahi. silakan komentar walaupun sepatah, 2 patah, 7 patah boleh. Siap, terima kasih Tuan Guru, terima kasih Guru tua Bu atau Robi. guru Saya lagi. Ya. ya Bang Komar, terima kasih Bapak Ceng Nur dan Bapak Iswanto Salam. Ya, ini menjadi menarik ketika berbicara tentang moral dan integritas di antara dunia yang terjadi perubahan budaya. Satu sisi yang ternyata tidak berubah adalah unsur dasar manusia. Unsur dasar manusia yaitu kebutuhan dasarnya soal pangan, sandang, dan papan, sampai dengan kebutuhan aktualisasi demi kekuasaan global. Ketika saya diajarkan di kantor lama saya untuk mempelajari sebuah struktur material, saya hanya terkaget-kaget kenapa ini menjadi penting. Ketika mendalami lebih jauh lagi, ternyata struktur material yang saya pelajari merupakan sebuah rahasia yang ternyata sudah ada ekspornya dari zaman Hindia Belanda. Datanya dari USGS tahun 1938 sampai dengan 1936 sampai dengan 1938. Tetapi di pelajaran yang saya pelajari baik itu di SMA, S1 di MIPA, S2 itu tidak dipelajari. Hanya sekilas sebagai sebuah struktur rantai kimia. Barulah ketika saya ditugaskan untuk mempelajari itu dan membangun tim di kantor lama saya, ternyata ada unsur geopolitik, geoekonomi, dan ini merupakan sebuah rahasia dagang yang akhirnya tidak sengaja terbuka ketika terjadi hegemoni tahun 2010. Di mana di publik dikatakan, oh ternyata ini persoalan teknis. Sangat teknis, persoalan umur, persoalan siklus perusahaan, tapi ternyata yang tidak diinformasikan bahwa ini adalah sebuah rahasia dagang. Sebuah rahasia dagang, dan akhirnya menjadi terbuka sejak 2010 banyak episode-episode sampai yang terakhir ada Trump akan berencana akan mengakuisisi Greenland dengan alasan struktur material ini. Kenapa akhirnya menjadi penting? Apakah tidak ada persoalan kemanusiaan di sana? Ternyata yang dilakukan adalah homo homininus sebagai sebuah paradigma yang dibangun, yang disepakati di belahan dunia sana. Tidak ada itu namanya mungkin etika Weberian, tidak ada itu yang namanya adalah standar moral yang dikatakan standar ketauhidan. Yang ada adalah sebuah upaya untuk melanggengkan kekuasaan dan hanya komunitas elit tertentu saja yang dianggap berhak hidup di bumi ini. Itu yang kita hadapi. Artinya memang
ketika kita akan berbicara tentang panduan ini agak sulit. Kenapa? Kalau bahasanya Trump, ini sudah sejak 3.000 tahun yang lalu sudah seperti ini. Ketika kita akan bangun di bangsa kita, ini juga akhirnya ini juga menjadi sebuah terfragmentasi ketika segala sesuatu di level paling bawah masih bicara soal warna, masih bicara soal peninggalan-peninggalan Februari 2024 yang seharusnya sudah mulai bersatu. Kenapa? Karena ternyata apa yang ada dalam pikiran kita sebagai sebuah standar moral ini perlu adanya integritas, perlu adanya kesatuan, tidak berharap ternyata sangat berbeda dengan yang dihadapi. Kita bisa melihat banyak sekali tantangan yang dihadapi, ancaman yang dihadapi, dan suka atau nggak suka, akhirnya kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan sebuah respon ketika memahami geopolitik di luar sana. Itu sisi bebas aktif yang akhirnya dioperasionalkan dengan sebuah ketahanan pangan sebagai sebuah upaya agar masyarakat terbiasa untuk mengorganisir diri, menghimpun namanya makan bergizi gratis, menghimpun namanya Koperasi Desa Merah Putih. Ini ada sebuah keputusan strategis dan taktis dari negara ketika akan menghadapi sebuah pemaksaan standar moral di luar sana. Lalu bagaimana yang harus saya pribadi lakukan? Ya sudah, saya sebagai seorang manusia, saya belajar. Semoga bisa tetap istiqomah dan konsisten mempelajari struktur material ini walaupun hambatan dan tantangannya luar biasa. Dan mudah-mudahan dan sampainya berbisik, itulah modal, itulah yang diperebutkan secara teknis dan detail dan menjadi hidden agenda ketika menjelang Perang Dunia Ketiga. Apapun yang geopolitik dan ekonominya itu apapun, tetapi itu kan kita yang membangun material Apa saja yang berkenan untuk disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada para sahabat semuanya yang telah memberikan kontribusi pemikiran, masukan, juga usulan. Dia adalah memberikan masukan bagi kami untuk mengembangkan lebih lanjut tentang teori atau konsep yang sedang kami tulis dan nanti akan ditawarkan lebih tajam lagi dari berbagai macam instrumen pengetahuan. Juga dari pertanyaan pentingnya dekonstruksi syariah, saya sepakat. Tinggal bagaimana cara memasukinya dan memahamkannya seperti apa ke masyarakat dan formulanya dia seperti apa sehingga tidak dikatakan mau merusak nilai-nilai agama. Dan pada pemahaman hari ini Pak Budi sepakat memang sudah waktunya karena Islam pemahaman ini sudah 1.500 tahun dia, sehingga mau harus ada penyegaran kembali lagi seperti hanya minimal kembali lagi harus seperti hanya para sahabat yang semasa hidup Rasulullah gitu, dikembangkan dari 3 awal, dan ini merupakan eranya yang sekarang ini. Kan itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih semuanya. Dan terakhir kepada Mas Denny adalah menyampaikan terutama tentang bagaimana geopolitik yang ada di luar ini. Terima kasih sebagai pertimbangan dalam merumuskan terhadap konsep-konsep yang sedang kami tuliskan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan haturkan. Ini semuanya adalah berdasarkan catatan kecil yang sedang kami tulis dan sedang kami rintis. Yang mana pada akhirnya semuanya senantiasa kita adalah inti daripada Asma Muhammad ini adalah bagaimana
rahmat dan syafaatnya membersamai kita dalam hidup, baik dalam berpikir, dalam kita merasa, berempati dalam hal ini menggerakkan hati, dan juga dalam berbentuk adalah aktivitas harian, senantiasa kita dibersamai rahmat dan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu agenda kita pada malam hari ini untuk mendiskusikan tentang Islamic moral determinan. Para sahabat, saya kira ini topik yang perlu dipertajam, lebih dipertajam lagi untuk kontribusi kita pada peradaban negara, peradaban Indonesia, juga peradaban Asia Tenggara. Demikian diskusi kita dengan satu catatan, mungkin perlu ada jaringan khusus untuk kita bicarakan ini lebih jelas, untuk menuliskannya sebagai naskah akademik yang kita akan aturkan kepada pihak negara maupun pihak PBB. Kalau pihak negara bisa lewat kawan-kawan, dan PBB nanti bisa lewat Bang Ridwan Saleh ya, Profesor Ridwan Saleh, karena beliau Saleh Ridwan ya, hampir tiap bulan ke kantor PBB ke New York. Kalau dia jadi dokumen yang pasti, saya kira bisa kita titipkan. Oke, demikian diskusi kita dengan satu ingatan bahwa besok malam kita akan mendiskusikan tentang perang dan damai dalam fikih kontemporer yang akan diaturkan oleh Buya Mahdi Salman dan yang dimoderasi dipandu oleh Mbah D. Khairon, Universal Fuqaha Society. Demikian, marilah kita sama-sama menutup acara kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mas Denny. Memang ada Abah Syafiq itu, guru tua, baru datang. Ya, memang kalau dia memang ini kan pewaris malam ini. Waris malam. Mohon maaf ini lupa saya. Udah ya di Zoom karena lagi biasa kan, lagi banyak jagongan. Ya. Mohon maaf ini. Iya. Temuan keluarga. Ya, jadi besok malam kita ada dua agenda. Satu untuk Universal Fuqaha Society yang akan membahas tentang perang dan damai dalam fikih kontemporer. Dan malamnya lagi kita bicara ini sampai jam berapa sekarang? Sampai jam 4 ya? Enggak. Sudah selesai ini, sudah selesai. Oh iya. Besok malam ada maklum. Ya, itu satu. Mone patokan aku kurang sebagus tahu kakak pi anak. Ya. Oke. Maaf ini karena kita masih banyak orang ini. Kawinnya dengan Oke. Besok malam kita ada dua agenda. Satu adalah Universal Fuqaha Society yang akan membahas tentang perang dan damai dalam fikih kontemporer oleh Buya Mahdi Salman. Kemudian ini penting karena Buya Mahdi Salman ini punya koneksi khusus itu ke sesama Salmannya di negeri Arab. Orang tuanya Buya Mahdi Salman dekat dengan orang-orang dari dengan ulama besar ya. Kemudian kedua pada jam 00.30 kita akan jumpa juga dengan pembicaraan tentang antropologi kebencanaan dari Konsili Nasional Ekosentris Indonesia. Demikian, kita tadi sudah tutup ya. Assalamualaikum, terima kasih semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Barokah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.